This is horse crab. Local Indonesian call it mimi. So this is what do you call it? It's not the target for fishermen. They just extra for when we ask them, then they will call it for us. So but here this is the real. This from we are in Ujung Kulon National Park. We are in the Taman Jaya village. Here with me, Mbak Naila, Ibu Ica, and then Ibu Aan. So we are from the Research and Department Saema Biotrop. So, Naila, can you explain about this horse crab? Yeah, from this morphologically, this horse crab is female. Female, how will you know? We can know that this shape of the leg, if there is no the shape like this, this is female. Female. Both of these female. Both are females. Yeah. Okay. And if we, you can see that in three of the marginal shape, this is posterior, long, yeah. Posterior, and yeah. This is short, and this is explain that this female is already adult. Adult. Okay. Yeah, okay. So if you found three of this, that they are adults. Because this is used for the amplexus of the male here, so the leg of the male will attach here, so this is the degradation. Okay. Sahabat Biotrop, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana kita mengambil darah dari horse crab ini, mimi, yang harganya bisa sebesar ini, bisa 200-300 juta. Jadi bukan darahnya, sel di dalam darahnya, sel apa? Amoebosit ya. Nah ini sini bersama kami Mbak Naila. Jadi untuk mengambil darah mimi itu kita membutuhkan tub yang sekian, isinya ini tub 2 mili, 1 mili untuk alkohol absolut dan 1 mili untuk darahnya. Ini fungsinya sebagai pengawetnya. Nah, untuk mengambil darahnya, satu suntikan ini berlaku untuk 1 individu. Jadi kalau kita mengambil 30 individu mimi berarti butuh 30 Kenapa suntikan. itu, Pak? Karena untuk kajian genetik sebenarnya per individu yang dilihat, Pak. Jadi nggak boleh campur. Genetiknya bisa berbeda? Haplotype-nya yang bisa berbeda. Haplotype-nya, Iya. oke. Per individu haplotype-nya bisa berbeda. Jadi untuk mengambilnya itu kita butuh kedua ini, dan posisi dari ininya sebenarnya dia nggak lurus banget dan nggak miring banget. Diambilnya di bagian sini. Nah, cara mengambilnya adalah kita tusukkan ini ke bagian sini. Nggak usah terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Terus kita diamin sebentar dan kita tarik. Itu akan keluar darahnya. Jadi kita cukup untuk mengambilnya sekitar 1 mili. Ada ketika kita ngambil darahnya benar-benar biru yang biru banget. Itu berarti dia sebenarnya darahnya masih fresh diambilnya. Tapi kalau dia sudah agak lama di darat, dia bisa warnanya ke putih atau di awan gitu. Birunya biru awan. Nah, setelah diambil seperti ini kita kocok sampai dia tidak menggumpal. Sekitar 60 detik, 45 sampai 60 detik. Karena kalau menggumpal tidak disarankan untuk dilanjutkan ke analisis gitu. Analisisnya pakai apa alatnya? Kita pakai PCR. PCR ya? Iya. Oh, jadi PCR bukan cuma buat COVID ya? Iya. Ini kita pakai juga banyak mimi. multifungsi, bisa juga untuk analisa genetika dari mimi.
darah dari 6 lokasi itu ada 91 sampel. Oke. Dalam pelaksanaan di sini ada nggak kendala-kendala yang dialami dengan terutama dengan apa ada wabah COVID seperti ini? Kalau Secara kendala, ya, sebenarnya kalau untuk kendala nggak ada karena kita kan ke lapang juga tidak dalam kurun waktu jangka yang lama ya Pak. Misal kayak 2 hari atau ketika datang pas sampelnya ada juga udah bisa langsung pulang gitu. Jadi sebenarnya kendalanya lebih di laboratorium kalau misalnya ada alat yang ada maintenance atau apa. Kalau untuk di lapang sih sejauh ini masih bisa dikendalikan. oke. Untuk ini apa sih pendanaan? Ini ya kita paham lah ya dana juga biotrop tidak begitu besar tapi alhamdulillah ya ada ya. Itu ada masalah nggak sebenarnya berapa sih dia untuk penelitian seperti ini di luar negeri itu? Kira-kira untuk pendapat? Idealnya ya Pak. Ya, untuk sampai kita. Ini kan apa kalau dari rangkaian sampai dari hulu sampai hilir ini di mana? Di hulunya atau di hilirnya di pertengahan? Ini posisinya sangat di hulu Pak. Jadi masih berapa step lagi sampai kita ke hilir? Kalau Sampai kita menghasilkan yang 300 juta itu? sampai di 300 juta itu masih panjang Pak. Iya. Ya? Iya. Kira-kira berapa lama itu? Kalau untuk sampai bisa lebih dari 5 tahun sih Pak. Friends, we already collected the blood sample of this horseshoe crab. So for conservation, right now we are trying to release them back to the sea. So for the for the conservation. So here with me, Manela, Baicha. So okay, this is the ancient Dandeniosaurus. Okay, Aslan reported from Ujung Kulon, Banten, Indonesia. Sama Ica, sama ini, sama Ih,